Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apakah suara Bapak terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun secara daring ya. Dan walaupun situasi kita dalam keadaan darurat penanganan COVID-19, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan agar bisa melaksanakan kegiatan kita seperti biasa. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan tidak lupa juga kita doakan agar negara kita segera terbebas dari pandemi virus COVID-19, agar kegiatan kita sehari-hari, khususnya kegiatan pembelajaran, bisa berjalan lebih baik lagi. Baiklah, silakan bagi ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum memulai jam pelajaran, semulai kegiatan pelajaran, marilah kita berdoa. Menurut keyakinan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita absensi terlebih dahulu ya. Pak Dedi, absensi pertama. Ya, hadir, Pak. Ibu Siti Fatona, absensi terakhir. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Tadi Bapak lihat sudah ada 9 orang, berarti semuanya sudah lengkap dan hadir semua. Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara tercinta kita ini. Baiklah, dipimpin oleh Bu Nur Fajri. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, selesai. Terima kasih, Saudara Nur Fajri sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum kepada materi, sekarang kita marilah mengingat lebih dahulu materi yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai hakikat penegakan hukum. Coba Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah masih ingat atau sudah lupa lagi? Mungkin sudah lupa seperti itu. Apa sih hukum itu? Ada yang bisa? Ya, izin Pak, saya Dedi, Pak. Saudara Dedi, silakan. Sebelum saya lupa, kalau tidak salah Pak, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan, Pak. Oh, alhamdulillah. 100 Pak Dedi. Terima kasih masih ingat. Yang selanjutnya itu, apakah negara Indonesia itu negara hukum? Coba sebutkan dasar hukumnya yang menegaskan bahwa Indonesia itu negara hukum. Ada yang masih ingat? Izin, Pak. Oh, silakan, Saudara Nopiana. Saya mencoba menjawab ya, Pak. Silakan. Ya, seingat saya, dasar hukum negara kita itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1 ayat 3, Pak. Oh, isinya apa, Bu Nopi? Yang artinya adalah setiap warga negara itu wajib untuk mematuhi hukum, aturan yang berlaku yang ada di negara kita, Pak. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya, Saudara Nopiana. Alhamdulillah masih ingat pelajaran kita yang minggu kemarin. Yang ketiga itu, coba jelaskan tujuan dibuatnya hukum itu untuk apa sih? Ada yang masih ingat tujuan dibuatnya hukum itu untuk apa? Saya coba jawab, Pak. Oh, silakan, Saudara Nur Fajri. Ya, seingat saya yang pertama itu melindungi hak asasi setiap manusia. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Yang ketiga, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Dan yang keempat, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Nah, itu saja yang saya ingat, Pak.
Terima kasih Saudara Nur Fajri. Alhamdulillah masih ingat. Ada yang mau menambahkan? Oh, ya. Izin Pak, saya menanyakan. Oh iya, silakan Saudara Trisnoto. Tujuan hukum yang selanjutnya itu menjaga agar tidak terjadinya perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Kemudian kedamaian hidup manusia berupa ketertiban ekstern, antar pribadi dan ketenangan intern pribadi sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Yang berikutnya menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Yang terakhir Pak, Maka di komentar. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Saudara Trisnoto. Alhamdulillah pelajaran minggu kemarin masih diingat dengan jelas. Dan satu pertanyaan terakhir dari Bapak, coba jelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum itu seperti apa sih? Ada yang masih ingat? Ya Pak, saya coba jawab boleh Pak? Oh ya, Saudara Jaka, silakan. Ya. Menurut saya tuh dari buku-buku yang udah saya baca tuh Pak tadi malam, bahwa konsep perlindungan dan penegakan hukum itu adalah upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan apapun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Gitu Pak. Terima kasih Saudara Jaka. Alhamdulillah masih mengingat pelajaran kita minggu kemarin ya. Terima kasih kalian masih bisa mengingat dengan baik materi kita minggu kemarin mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Baiklah, kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu peran penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Baiklah, Bapak akan izin presentasi ya. Oke, benar. Kalau masuknya itu PPO masuk. Masuk tuh. Neng ya. Sudah ada? Sudah, Pak. Sudah ada anak-anak? Sudah? Oh, terima kasih. Ini adalah materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan pembelajaran kali ini, melalui kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan aplikasi Google Meet, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis konsep perlindungan dan penegakan hukum. 2. Menganalisis fungsi dan peran lembaga-lembaga penegak hukum. 3. Peserta didik memiliki sikap peduli dan peran serta aktif dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik memiliki keterampilan menyajikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Inilah tujuan pembelajaran yang akan Bapak tetapkan di pelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mencapai semua tujuan tersebut. Kita masuk ke materi selanjutnya. Kenapa sih Indonesia disebut negara hukum? Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Saudara Nur Fajri, bahwa bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum secara mudah dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi landasan hukum tertulis di Indonesia karena menyatakan pada pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan lain yang menerangkan bahwa Indonesia termasuk negara hukum adalah pasal 28I ayat 5, kemudian pasal 27 ayat 1. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Lembaga-lembaga penegak hukumnya yang pertama adalah kepolisian. Kepolisian itu tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terciptanya keamanan dalam negeri. Mungkin semua materi ini sudah Bapak kirimkan di lewat WA Group, jadi kalian tinggal membaca saja. Ini kita lewat dulu. Yang kedua adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama itu di bidang pidana. Di bidang pidana itu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan
untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang C-nya itu dalam ketertiban dan ketentraman hukum. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengaman kebijaksanaan, penegakan hukum, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili di sini merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang. Menurut Anda, apakah hukum yang berlaku di Indonesia sudah berjalan baik? Kenapa? Nanti akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Ini masih yang hakim tadi. Hakim itu dibagi menjadi 3, yaitu ada hakim agung yang bertempat di Mahkamah Agung, kemudian hakim di peradilan negeri, yaitu hakim pada Mahkamah Konstitusi disebut hakim konstitusi. Yang selanjutnya itu ada advokat sebagai penegak hukum. Advokat itu adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tugas dari KPK secara umumnya adalah 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lain-lain. Nanti silakan kalian bisa baca sendiri. Nah, silakan sekarang kalian simak video berikut ini. Pak, sudah Pak, jelas. Ya. Sudah bisa terlihat videonya? Sudah. Pak. Nah, sudah ya? Sudah Udah melihat semuanya videonya? Sudah, Terima Pak. kasih. Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, sebelumnya Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena di sini ada 9 orang, Bapak akan menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya berisi 3 orang. Silakan masing-masing siswa ke depan untuk mengambil undian pembagian kelompok. Ya, sudah Pak. Sudah? Terima kasih. Setelah Bapak rekap, kelompoknya menjadi seperti ini. Sebentar. Nah, bisa terlihat rekan-rekan semuanya? Kelompok 1 diisi oleh Saudara Dedi, Siti Fatona, dan Jaka Umbara. Kelompok 2, Encep Sirojudin, Nur Fajriati, dan Nopiana. Kelompok 3, Trisnoto, Marsalina Ivana, dan Ria Haniati Serang. Nah, tugas kalian sekarang setelah menyimak tayangan berikut yang tadi sudah kalian lihat, cobalah kalian kerjakan tugas kelompok berikut ini. 1. Mengapa kejadian tersebut bisa sampai terjadi? Siapa yang harus disalahkan pada kejadian tersebut? 2. Coba jelaskan fungsi dan tugas dari lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Dan ketiga, coba jelaskan proses penegakan hukum pidana di Indonesia dimulai dari penangkapan tersangka sampai dengan proses hukum dari tingkatan pertama sampai tingkatan paling akhir. Silakan Bapak berikan waktu
kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi. Baik, Pak. Sudah selesai? Sudah. Siap, Sudah Pak. benar? Siap, Pak. Terima kasih. Pak. Silakan kalian presentasikan masing-masing pekerjaan kelompok kalian di depan teman-teman kalian. Karena keterbatasan waktu, Bapak berikan kesempatan satu kelompok untuk menjawab satu pertanyaan saja. Mungkin kelompok 1 pertanyaan 1, kelompok 2 pertanyaan 2, dan kelompok 3 pertanyaan 3. Silakan perwakilannya kelompok 1 untuk menjawab soal di nomor 1. Silakan. Baik, Pak. Diwakili oleh Saudara Dedi. Ya. Iya, silakan. Mohon izin berdiri, Pak ya. Siap. Ya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin Bapak Guru dan rekan-rekan. Saya perwakilan dari kelompok 1 setelah kami tadi diskusi mengenai persoalan yang Bapak berikan, yaitu mengapa kejadian tersebut yang di dalam video tadi terjadi, siapa yang harus disalahkan pada kejadian tersebut. Nah, setelah kami berdiskusi, ternyata mendapatkan sebuah rumusan sebagai berikut. Penegakan hukum di Indonesia terkesan masih berat sebelah. Hukum di Indonesia ini masih tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Maksudnya, penegakan hukum di Indonesia tidak sama antara rakyat kecil dengan pejabat negara. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, jelas suara saya, teman-teman? Terima kasih Saudara Dedi untuk jawabannya. Saya Bapak berikan apresiasi. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Ya, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Sekarang kita lanjutkan kepada kelompok 2. Kelompok 2 mewakili oleh... Nah, baik, saya Pak. Saudara Encet, silakan. Ya, terima kasih Pak untuk memulai presentasinya. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mungkin tadi pertanyaan dari Bapak itu coba jelaskan fungsi dan tugas dari lembaga penegak hukum Indonesia. Yang pertama itu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Karena polisi ini tugasnya menjalin keamanan dan ketertiban baik itu di masyarakat atas sampai ke masyarakat bawah. Kemudian yang kedua ada Kejaksaan RI. Kejaksaan itu merupakan salah satu perannya sangat vital di dalam penentuan penegakan hukum. Kemudian yang ketiga itu advokat. Nah, di sini peran advokat juga atau pengacara itu harus bisa menjamin perlindungan dan penegakan hukum yang terjadi yang ada di negara kita, negara Indonesia. Dan yang selanjutnya itu adalah hakim. Jadi hakim di sini juga jangan sampai berat sebelah lah. Jadi harus seimbang itu mungkin. Kemudian yang terakhir adalah KPK. Nah, peran KPK ini dalam perlindungan dan penegakan hukumnya juga harus betul-betul memberantas baik itu korupsi yang sifatnya besar sampai kepada yang sifatnya kecil. Terima kasih, mungkin prestasi dari saya atau kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Jawabannya sangat bagus sekali. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Marilah kita masuk ke kelompok yang ketiga. Silakan kelompok 3 mau diwakili oleh siapa? Sekaligus kelompok terakhir. Saya, Pak. Saudara Trisnoto, silakan untuk melakukan Pak. presentasinya. Mohon izin, Pak. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Pertanyaan yang kami dapat itu, coba jelaskan proses penegakan hukum di Indonesia dimulai dari penangkapan tersangka sampai dengan proses hukum selanjutnya. Nah, yang pertama itu adalah penangkapan tersangka oleh pihak kepolisian, kemudian tersangka di BAP oleh pihak kepolisian. Setelah lengkap, kemudian berkas BAP dikirim kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Tahap selanjutnya, setelah dinyatakan P21 oleh kejaksaan, kemudian tersangka dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk menjalani proses persidangan. Nah, di sini status tersangka berubah menjadi terpidana.
Kemudian tahap berikutnya, terjadilah proses sidang di pengadilan negeri. Setelah proses sidang jatuhlah vonis hakim terhadap terpidana. Di sini status terpidana berubah menjadi terdakwa. Kemudian apabila terdakwa tidak puas dengan putusan hakim, maka terdakwa bisa mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Kemudian apabila setelah proses dan turun vonis banding di pengadilan tinggi, terpidana masih tidak puas, maka terpidana bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Demikian Pak hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3, sudah bagus sekali untuk menyampaikan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Alhamdulillah ternyata seluruh kelompok bisa menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan tugasnya dengan baik. Untuk tugas mandiri dan refleksi pembelajaran pada hari ini, silakan kalian kerjakan tugas tersebut yang ada di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan melalui WA Group. Dan mohon kirim jawaban kalian melalui Google Form. Untuk link pengumpulannya akan Bapak bagikan di WA Group. Nah, alhamdulillah pertemuan kali ini sudah berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi yang tadi Bapak sampaikan? Silakan Bapak berikan kesempatan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Siapa sudah jelas, Pak? Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, marilah kita ambil kesimpulan pada materi yang sudah kita bahas tadi. Kesimpulan yang pertama, yaitu perangkat penegak hukum di Indonesia yang sudah tidak kita bahas tadi terdiri dari polisi, jaksa, hakim, advokat, KPK, hakim agung. Dan berkenaan dengan istilah hukum tajam ke atas namun tajam ke bawah namun tumpul ke atas kembali dikembalikan kepada moral dan hati nurani para penegak hukum di Indonesia. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar Pasal 28D Ayat 1 harus ditegakkan. Karena jika tidak, kasus seperti ini akan terulang kembali. Dan hak diperlakukan sama di depan hukum seperti tidak berlaku lagi. Jika HAM untuk diperlakukan sama di depan hukum ini dipenuhi, maka hukum di Indonesia tidak akan lagi tajam di satu sisi. Nah, itu saja mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran ini. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Terima kasih atas kehadiran dari anak-anakku sekalian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.